Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Pertemuan Ibu dan Anak. Setelah dari rumah sakit, Caca pun segera kembali pulang ke rumahnya. Di rumah seperti biasa, sangat sepi. Karena Leona dan Lana tengah berlibur ke luar negeri, sedangkan Faris sedang ada bisnis keluar kota. Begitulah keadaannya. Bila Faris keluar kota, pasti Lana akan mengajak Leona berlibur ke luar negeri. Hanya Leona, not Caca. Neng Caca, tadi ada paket, ucap Bibi. Dari siapa, Bi? Tanya Caca bingung, karena dirinya tidak sedang berbelanja online. Wah, saya tidak tahu, Non. Tadi yang nganter kurir, katanya buat Neng Caca. Ucapnya lagi. Oke deh, makasih Bibi. Ucap Caca mengecup pipi Bibi Ana dan langsung pergi ke kamarnya. Sesampainya di kamar Caca, langsung unboxing paket yang tadi ia terima. Caca terkejut karena ternyata isinya adalah boneka penguin yang ia incar di mesin capit waktu di mall. Wah, pangeran penguin. Loh, kok bisa sampai rumah gue sih? Jangan-jangan lo abis dicampain sama si Barbie ya? Makanya lo lari ke gue. Bukan lari sih, tapi dikirim ke rumah gue. Makanya jangan sok jual mahal. Giliran dicampain, lo nyari gue kan? Ucap Caca terkekeh sendiri dengan ucapannya. Tapi siapa ya kira-kira yang ngirim lo ke sini? Ucap Caca membolak-balikan boneka itu untuk mencari tahu siapa pengirimnya. Lalu Caca menemukan surat di dalam kotak itu dan membacanya. Karena ternyata kamu lebih cantik dari boneka Barbie itu. Sebuah tulisan yang begitu ambigu membuat Caca mengernyitkan dahinya dengan bingung. Tidak ada tulisan lain seperti nama pengirim atau apa. Hanya tulisan seperti itu. Siapa sih yang ngirim begini? Gumam Caca dalam hati. Masa Kak Fahmi sih? Ucapnya lagi, mengira bahwa Fahmila yang mengirim boneka ini. Sendirian aja, ucap Dimas yang melihat Aiden tengah bermain ponsel di sofa. Om Bian pergi entah kemana. Tante Jenar masih di rumah sakit. Memangnya siapa lagi yang mau nemenin Aiden? Ucap Aiden tanpa mengalihkan pandangannya dari ponsel. Mau papi temenin? Tanya Dimas pelan. Gak perlu, Aiden sudah biasa sendiri. Ucap Aiden datar, membuat Dimas menghela nafasnya pelan. Dimas tidak menyangka bahwa Aiden masih marah terhadapnya. Memang dia bilang sudah memaafkannya. Namun Aiden semakin lebih irit berbicara padanya. Dan itu tandanya ia masih marah. Mau beli cemilan? Tanya Dimas lagi. Papi anter, sambungnya. Aiden langsung mengalihkan perhatiannya dari ponsel, menatap Dimas dengan lekat. Bohong, ucap Aiden. Sekarang, biar gak bohong, ucap Dimas. Mau gak? Tanyanya lagi. Lama Aiden berpikir, lalu akhirnya ia menyetujui ajakan Dimas. Setelah 30 menit, kini Dimas dan Aiden tengah sampai di supermarket. Aiden, papi mau ke toilet. Kamu jangan jauh-jauh ya, ucap Dimas dibalas anggukan oleh Aiden. Aiden dengan asik
sibuk memilih cemilan untuk menyetok di rumahnya. Aiden, Bian, dan Jenar adalah penggila cemilan. Makanya, Aiden berencana akan memborong semua snack yang ia sukai. Saat Aiden tengah asik memasukkan snack ke dalam troli belanja, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara seseorang yang memanggilnya. Aiden, panggilnya, membuat tubuh Aiden menegang seketika. Siapa? Tanya Aiden, mengenyirkan dahinya pura-pura bingung. Padahal ia tahu siapa wanita di depannya ini yang telah memanggilnya tadi. Aiden, ini Mami sayang. Mami kangen banget sama kamu. Ucap Astrid yang langsung ingin memeluk Aiden. Namun Aiden langsung memundurkan langkahnya ke belakang. Maaf, sepertinya Anda salah orang, ucap Aiden dengan wajah datarnya. Saya permisi, ucapnya lagi. Ingin pergi, namun Astrid segera mencekal pergelangan tangan Aiden. Sayang, kamu gak kangen sama Mami? Tanya Astrid, mulai menitikkan air mata. Mami kangen banget sama kamu. Mami berusaha untuk menemui kamu selama ini. Tapi oma kamu tak pernah mengizinkan Mami untuk menemui kamu. Ucap Astrid menangis. Kalau oma tidak mengizinkan, berarti saya juga tidak ingin bertemu dengan Anda. Saya permisi, ucap Aiden lagi, sambil menghempaskan tangan Astrid. Aiden, tapi saya ini mami kamu. Apa kamu sudah tidak menyayangi Mami? Ucap Astrid terisak, membuat perhatian orang-orang langsung menatap ke arah Aiden dan Astrid. Mami sayang sama kamu, nak. Mami sudah berusaha mencari kamu selama ini. Tapi oma kamu tidak pernah sekalipun mengizinkan Mami untuk menemui kamu. Oma kamu selalu mengusir Mami setiap kali Mami ke rumah untuk menemui kamu. Cukup oma dan opa kamu yang menyakiti Mami, sayang. Mami mohon, kamu jangan juga membenci Mami. Jangan membuat hati Mami semakin sakit. Mami hanya ingin merawat kamu dan menjaga kamu sampai Mami tua nanti. Ucap Astrid. Oma dan opa tidak akan seperti itu bila Anda tidak melakukan kesalahan. Ucap Aiden dingin. Aiden, kamu anak Mami. Kamu harusnya lebih percaya sama Mami, bukan sama mereka. Kenapa kamu terus membela orang yang berpura-pura baik sama kamu? Kemarin, kamu memang cucu tunggal keluarga itu. Tapi sekarang, mereka memiliki cucu lain dari Om Arya. Sudah pasti kamu akan segera tersingkir, sayang. Kamu tidak akan dianggap lagi sama mereka. Percaya sama Mami. Ayo ikut Mami pulang saja ya, sayang. Tinggal sama Mami. Mami sayang sama Aiden. Ujar Astrid masih berusaha membujuk Aiden. Ayo Aiden ikut Mami. Ayo percaya sama Mami. Setelah kamu ikut Mami, maka tinggal papi kamu yang sudah pasti akan ikut juga dengan kita. Gumam Astrid dalam hati saat melihat Aiden terdiam, seperti memikirkan ucapannya. Wah, kasian ya, padahal sama anak kandung, tapi nggak bisa bertemu. Harusnya bisa tuh dituntut ke pengadilan tentang hak asuh anak. Dasar, mertua nggak ada akhlak yang emang. Kejam banget sama menantu sendiri. Iya, padahal menantunya sudah cantik begini, baik, dan lembut lagi. Kenapa diperlakukan seperti itu coba? Kasian banget. Pasti itu anaknya sudah mendapat bisikan-bisikan gak bener dari oma dan opanya tentang ibu kandungnya. Makanya dia kelihatan benci sama ibu kandungnya. Iya tuh, bener banget. Kasian anaknya, dipisahkan sama mami kandungnya.
Dan masih banyak lagi bisik-bisik pengunjung supermarket itu, membuat Aiden mengepalkan tangannya kuat dan menatap tajam ke Astrid. Kini kebenciannya kepada mami kandungnya pun semakin bertambah kala mendengar semua orang menyalahkan oma dan opanya. "Cukup!" ucap Aiden berteriak dan menatap tajam ke arah pengunjung supermarket dan bertepatan dengan Dimas yang baru selesai dari toilet. "Sayang," panggil Dimas yang melihat kemarahan di wajah anaknya, serta sedikit air mata membasahi pipi Aiden. "Kamu kena," ucap Dimas terpotong, kala Astrid membalikkan tubuhnya dan menatap Dimas. "Aiden benci sama papi," teriaknya lagi kepada Dimas dan langsung lari keluar meninggalkan supermarket. Entah kemana tujuan Aiden saat ini. Ia tidak tahu. Yang jelas, ia sangat ingin pergi jauh agar tak melihat Dimas dan Astrid lagi. Dimas menggebrak meja di depannya saat melihat Astrid pura-pura menangis, mencoba mencari perhatiannya. "Kamu benar-benar keterlaluan, As!" seru Dimas marah. "Dimas, apa kamu benar-benar sudah tidak mencintaiku?" ucap Astrid menangis. "Aku melakukan itu agar Aiden mau bersamaku dan kita bisa tinggal bersama, Dim," ucap Astrid membela diri. "Tapi caramu salah," bentak Dimas. "Kamu membentakku, Dim," ucap Astrid tidak menyangka bahwa Dimas tega membentaknya. "Aku benar-benar sudah tidak mengenalmu lagi, As. Kehidupan di luar negeri benar-benar sudah merubahmu," ucap Dimas dingin. "Melihat bagaimana caramu mendekati Aiden, malah semakin membuatku benar-benar menyerah untuk rujuk denganmu." "Dimas," seru Astrid, "kamu janji bahwa kita akan segera kembali bersama lagi, Dim." "Itu dulu, sebelum aku sadar bahwa kamu memang bukan ibu yang baik buat Aiden," ujar Dimas. "Kamu tahu, Aiden adalah segalanya bagiku, tapi kamu tega menyakiti perasaannya dan membuatnya semakin tertekan." "Apa kamu bisa menebak di mana dia sekarang?" tanya Dimas, membuat Astrid terdiam. "Sekarang, aku akan benar-benar melepaskanmu. Aku tidak akan pernah mencampuri segala urusanmu. Untuk urusan apartemen, aku serahkan padamu. Anggap itu sebagai hadiah terakhir dariku. Sebagai imbalan, jangan pernah lagi menemuiku dan Aiden. Kamu bisa bebas memilih jalanmu lagi," kata Dimas. "Enggak, Dim. Enggak. Aku masih sayang sama kamu. Aku gak mau kamu ninggalin aku," ucap Astrid menangis dan memohon kepada Dimas. "Cih, kamu tidak mau aku tinggalkan, tapi kamu bisa meninggalkanku dan Aiden," ucap Dimas. "Jangan kamu pikir aku tidak tahu bagaimana kehidupan kamu selama di luar negeri, As. Aku tahu, dan aku juga tahu alasan kenapa kamu kembali ke Indonesia. Tapi, demi Aiden, aku masih berusaha untuk memaafkanmu dan melupakan semua sifat burukmu itu. Tapi apa nyatanya? Kamu sama sekali tidak pantas untuk disebut ibu oleh Aiden. Bahkan, kamu tidak mengingat siapa nama anakmu dan bagaimana wajahnya," ucap Dimas tersenyum sinis ke Astrid. "Dimas," gumam Astrid pelan, tidak menyangka bahwa selama ini Dimas mengetahui semua tentangnya. Astrid salah mengira. Ternyata Dimas tak sebodoh dugaannya. "Apa kamu tahu siapa yang telah membocorkan informasi pribadimu kepada agensimu di sana?" tanya Dimas dengan senyum sinisnya. "Kupikir
Dengan hancurnya karirmu, kamu bisa kembali ke sini dan bisa menjadi ibu yang baik buat anak kamu sendiri. Ternyata aku salah. Kamu malah semakin menghancurkannya dan membuatnya lebih baik tanpa ada kamu. Jadi, kamu yang telah menghancurkan karirku, Dim? Tanya Astrid tidak percaya. Kenapa? Tanya Dimas. Apa kamu terkejut? Dimas, kenapa kamu sejahat ini, Dim? Kenapa kamu tega sama aku? Ucap Astrid semakin terisak. Tega, jahat. Apakah tidak salah, As? Berulang kali aku memberikan kesempatan untukmu, memperbaiki kesalahanmu. Tapi apa? Sedikit pun tidak ada niat sama sekali untukmu bisa mengenal lebih dekat dengan anakmu. Jangankan untuk merawatnya, untuk mengingatnya saja, kamu tidak mau. Ujar Dimas sinis. Aku... Astrid tidak bisa lagi menjawab ucapan Dimas. Dia hanya bisa diam dan menangis, merutuki kesalahannya. Kamu sudah berubah, As. Kamu bukan lagi Astrid, gadis SMA polos dan lugu yang penuh kelembutan seperti dulu. Kamu adalah seorang ibu yang tidak memiliki hati nurani sama sekali pada darah dagingmu. Kamu adalah wanita egois yang hanya memikirkan karir yang entah sampai kapan bisa membuatmu bahagia, As. Ucap Dimas dengan suara meninggi. Aku akan bantu mengurus agensimu yang dulu. Kembalilah ke tempatmu, dan jangan pernah lagi menemuiku atau Aiden. Ucap Dimas dingin, lalu segera pergi. Sedangkan Astrid hanya diam, mencerna setiap ucapan Dimas yang begitu menusuk relung hatinya. Bersambung.